Tarik napas perlahan dan dengarkan baik-baik. Kamu tidak sendiri. Apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, rasa takut, kehilangan, kebingungan, atau luka yang tak kamu ceritakan kepada siapapun, semuanya bukan akhir dari segalanya. Ada kekuatan besar yang sedang menunggu untuk kamu sadari. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari hatimu yang selama ini terlupakan, tapi masih berdetak dengan harapan. Hari ini, mari kita buka pintu itu bersama. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menemukan ketenangan yang telah lama memanggilmu. Melalui satu kalimat yang ringan di lidah, namun mampu menggetarkan langit dan menenangkan bumi. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali, dan rasakan sendiri bagaimana beban hidupmu mulai terangkat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Bab 1. Menyentuh hakikat masalah. Masalah dalam hidup sering kali datang tanpa permisi. Ia muncul tiba-tiba, seperti badai yang menggulung tenang laut menjadi gelombang. Kita bertanya-tanya, mengapa harus aku? Padahal setiap manusia yang bernapas pasti diberi jatah ujian. Masalah bukanlah kutukan, tetapi pesan tersembunyi dari langit. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memperkenalkanmu pada dirimu yang sebenarnya. Saat kau terluka, rapuh, dan merasa tak ada jalan keluar, justru di sanalah tempat zikir menunjukkan keajaibannya. Bukan sebagai mantra ajaib, tapi sebagai pintu untuk mengenal kembali siapa yang sebenarnya menopang hidupmu selama ini. Banyak orang berlari dari masalah dengan berbagai cara. Mengasingkan diri, mencari pelarian, bahkan memaksa diri untuk terlihat kuat di luar, meski porak-poranda di dalam. Namun ada satu bentuk kejujuran yang tidak butuh pengakuan publik, kejujuran kepada Allah. Saat lidahmu mengucap zikir dalam kondisi tertekan, saat itulah kau paling jujur dalam penghambaan. Zikir bukan hanya pelafalan, tapi pengakuan hati bahwa aku tak sanggup sendiri. Ketika kalimat zikir itu keluar dari kedalaman rasa, ia bukan hanya didengar oleh langit, tapi juga menyentuh kembali nuranimu yang lama tertimbun oleh hiruk-pikuk dunia. Masalah bukanlah pertanda Allah jauh darimu. Justru terkadang, masalahlah yang menjadi jembatan agar kau kembali mendekat kepadanya. Betapa sering kita lupa ketika lapang dan baru mencari Tuhan saat sempit. Maka, masalah itu bukan musuhmu. Ia adalah tamu yang membawa pesan ilahi. Ada yang harus kau perbaiki, ada yang harus kau lepaskan, dan ada yang harus kau kembalikan kepadaku. Zikir yang dibaca 100 kali bukan untuk memuaskan hitungan, tapi untuk memberi ruang pada batin agar larut dalam pengakuan bahwa kita ini hamba, lemah, penuh harap, dan butuh diselimuti rahmat. Setiap lafaz zikir adalah seperti tetesan air di padang tandus hati yang mulai mengeras. Mungkin kamu tak langsung merasakan efeknya, tapi yakinlah hatimu mendengarnya. Setiap kali kamu mengucap namanya, kamu sedang membangun jembatan kembali ke pusat kekuatanmu. Ketika dunia mengecilkan hatimu, zikir memperbesarnya. Ketika logika tak mampu menjelaskan jalan keluar, zikir menghadirkan cahaya dari tempat yang tak diduga. 100 kali itu bukan angka sembarang. Ia adalah bentuk disiplin cinta, bentuk keteguhan jiwa yang memilih tetap menyebutnya, bahkan ketika dunia memaksamu diam. Jadi sebelum kita melanjutkan langkah-langkah zikir ini, tanyakan pada hatimu. Apakah kamu benar-benar siap untuk mendengar suaranya dalam hatimu sendiri? Apakah kamu bersedia mengubah cara pandangmu terhadap masalah? Karena zikir bukan pelarian, tapi perjalanan pulang. Masalah tidak akan hilang begitu saja karena bacaan, tapi saat zikir itu tertanam dalam jiwa, kamu tidak lagi melihat masalah dengan takut. Kamu akan melihatnya sebagai cara Tuhan mendekatimu, memelukmu, dan mengajarimu bahwa sejauh apapun kamu merasa tersesat, kamu selalu punya jalan kembali melalui satu kalimat zikir diulang 100 kali dengan hati yang hadir. Bab 2. Lafaz yang menggetarkan langit. Ada sebuah kalimat yang ringan di lidah, namun berat di timbangan amal. Kalimat yang membuat langit bersaksi, bumi bersujud, dan malaikat menggigil tunduk. Kalimat itu adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat ini bukan sekadar syahadat yang diucapkan saat masuk Islam,
tapi merupakan inti dari seluruh perjalanan spiritual manusia. Ketika kita membacanya sebanyak 100 kali dalam satu duduk, bukan hanya kita mengingat Tuhan, tapi kita sedang memperbarui ikatan dengannya. Ikatan yang sering kali retak oleh kelalaian duniawi. Bayangkan sebuah jiwa yang resah, dikejar kekhawatiran, dibebani rasa takut dan kehilangan. Dalam kondisi seperti itu, menyebut La ilaha illallah ibarat menyalakan cahaya kecil di tengah lorong gelap. Awalnya samar, tapi jika diulang dan dirawat, cahaya itu akan menerangi seluruh jalan. Karena kalimat ini tidak hanya menyatakan keesaan Allah, tetapi juga membebaskan hati dari ketergantungan kepada selainnya. Tak ada kekuatan lain yang patut ditakuti. Tak ada tempat lain yang pantas diandalkan. Hanya Dia. 100 kali pengulangan bukanlah rutinitas mekanik. Setiap lafaz adalah ketukan di pintu langit. Kita sedang berbicara kepada Tuhan dan pada saat yang sama sedang berdialog dengan batin kita sendiri. Kita sedang menghapus kekacauan yang menumpuk di dalam dan menggantinya dengan kesadaran bahwa semua yang kita takutkan sebenarnya hanyalah bayangan yang mengecil di hadapan kebesarannya. Kalimat ini adalah palu yang menghancurkan berhala-berhala kecil dalam jiwa, entah itu kesombongan, keterikatan, atau ketakutan yang kita pelihara dalam diam. Tak ada waktu yang salah untuk membaca zikir ini. Di pagi hari ketika dunia baru terbangun, atau di malam hari saat dunia mulai diam. Di kendaraan, di kamar sepi, di tengah keramaian kota, atau bahkan saat air mata menetes di atas sajadah. La ilaha illallah tidak memilih tempat atau kondisi. Ia hanya menunggu satu hal, hatimu hadir. Karena ketika hati sudah hadir, seluruh keberadaanmu akan ikut larut dalam kalimat ini. Dan kamu akan merasakan satu rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan yang tak bisa dibeli, tak bisa dipaksa, hanya bisa diberi. Kalimat ini bukan sekadar pernyataan iman, tapi juga penawar luka. Dalam setiap ucapannya, kamu sedang menanam pohon-pohon cahaya di dalam dirimu sendiri. Pohon yang akan meneduhkanmu saat dunia terasa panas. 100 kali zikir ini bukan hanya untuk hari ini. Ia adalah bekal untuk esok, untuk ujian yang belum datang, untuk kesabaran yang belum kamu sadari kamu miliki. Dan saat kamu membacanya dengan sungguh-sungguh, langit pun ikut bergetar. Bukan karena suaramu keras, tapi karena hatimu jujur. Bab 3. Ketika masalah tak bisa diceritakan. Ada luka-luka yang terlalu dalam untuk diceritakan. Ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sedang menanggungnya. Di dunia yang semakin ramai dan cepat ini, ironisnya, kita semakin sepi. Mungkin kau pernah duduk di tengah banyak orang, tapi merasa sendiri. Mungkin kau pernah menangis dalam diam, karena merasa tak ada tempat aman untuk berkata jujur tentang rasa sakitmu. Disinilah zikir mengambil peran yang tak tergantikan, sebagai tempat pulang paling rahasia, tempat di mana segala bisikan hati didengar tanpa harus dijelaskan. Ketika lidah mulai mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebanyak 100 kali, bukan hanya suara yang terdengar. Ada percakapan tak terdengar yang terjadi di antara batin dan langit. Sebuah ruang sunyi terbuka, ruang yang tidak bisa dimasuki siapapun kecuali engkau dan Tuhanmu. Tak perlu merangkai kalimat yang indah, tak perlu logika yang rapi, tak perlu pembenaran. Zikir tidak menilai dirimu dari masa lalu, ia menyambutmu apa adanya. Dalam 100 kali pengulangan itu, setiap lafaz menjadi penghapus luka-luka kecil yang tertanam dalam diam. Manusia mungkin tak mengerti bebanmu. Mereka hanya melihat senyummu. Tapi zikir mengenali air matamu, bahkan yang tak sempat jatuh. Setiap kali kamu menyebut nama Allah, kamu sedang membangun ruang perlindungan di dalam dirimu sendiri. Bukan untuk bersembunyi dari dunia, tapi untuk berteduh sebentar. Untuk menyembuhkan, untuk kembali mengenali kekuatanmu yang sempat hilang. Dan ketika zikir itu menjadi bagian dari rutinitas hatimu, kamu tidak lagi mencari tempat untuk bersandar, karena kamu telah menjadi rumah bagi jiwamu sendiri. Tidak semua solusi harus datang dalam bentuk perubahan di luar. Terkadang perubahan terbesar adalah saat hatimu tidak lagi melihat masalah sebagai beban, tapi sebagai panggilan untuk lebih dekat dengan Allah. Bacalah zikir ini saat kamu kehabisan kata-kata. Bacalah saat kamu merasa buntu. Bacalah bahkan ketika kamu merasa ragu, apakah ini akan membantu.
Karena meski engkau tak yakin, Allah tetap mendengar. Dan seringkali di tengah zikir yang sederhana itulah pertolongan Allah datang tanpa suara. Jangan tunggu hatimu tenang baru berzikir. Zikir itulah yang menenangkan hati. Jangan tunggu semua baik-baik saja baru menyebut namanya. Sebutlah di tengah kekacauan, di tengah ketidaktahuan. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kompas. Ia akan mengarahkanmu pulang, bahkan saat seluruh arah tampak kabur. Dan meski kamu tak bisa menceritakan semuanya pada manusia, Tuhanmu sudah tahu. Kalimat itu cukup. Cukup untuk menjadi jembatan antara hatimu yang remuk dan kasih sayangnya yang tak pernah putus. Bab 4. Menyusuri ruang sunyi jiwa. Di dalam diri setiap manusia ada ruang sunyi yang tak bisa dijamah siapapun. Ruang itu tidak bisa disentuh oleh pasangan, keluarga, atau sahabat sekalipun. Ia hanya terbuka saat engkau menyendiri bersama Tuhanmu. Zikir bukan hanya bacaan di lidah, tetapi kunci yang membuka pintu ruang itu. Ketika kamu membaca la ilaha illallah 100 kali dengan kesungguhan, kamu sesungguhnya sedang menyusuri lorong sunyi itu, menemui bagian terdalam dari dirimu yang selama ini terabaikan oleh hiruk-pikuk dunia. Sunyi bukan musuh, ia adalah cermin. Di dalam keheningan yang diterangi zikir, kita melihat diri kita dengan lebih jujur. Kita sadar bahwa banyak ketakutan yang kita peluk sebenarnya lahir dari kekosongan makna. Kita sibuk memoles citra di luar, padahal yang rapuh justru fondasi batin kita. Dan kalimat zikir itulah yang perlahan-lahan memperbaiki retakan yang tak terlihat. 100 kali zikir seperti 100 langkah menelusuri jalan pulang ke dalam jiwa. Setiap langkahnya menyembuhkan, menyadarkan, dan menenangkan. Betapa sering kita merasa kehilangan arah, bukan karena tidak tahu tujuan, tapi karena terlalu lama jauh dari pusat kekuatan. Kita lelah karena menggantungkan hidup pada hal-hal yang rapuh, penilaian manusia, pencapaian semu, dan rasa takut gagal. Tapi saat kita duduk diam, memejamkan mata, dan mulai menyebut la ilaha illallah, kita seperti ditarik kembali ke satu titik keheningan yang menyejukkan. Di sanalah letak kekuatan yang tak pernah padam. Di sanalah ruh kita kembali tersambung dengan Sang Pencipta. Ruang sunyi ini bukan tempat untuk melarikan diri, melainkan tempat untuk memperbaiki arah. Banyak orang sibuk mencari solusi dari luar, terapi, motivasi, bahkan hiburan, tapi lupa bahwa penyembuh terbaik ada di dalam dirinya, dalam bentuk zikir yang tulus. Setiap kalimat yang kamu ucapkan bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga terapi batin. Ia mengangkat beban-beban yang tak kamu sadari selama ini kau pikul sendiri. Dan ketika kamu melakukannya secara rutin, bukan hanya hatimu yang berubah, tapi cara pandangmu terhadap hidup ikut bergeser. Zikir bukan hanya untuk saat sulit. Justru ketika hati sedang lapang, ruang sunyi itu harus terus dibersihkan dan dijaga. Jangan biarkan cahaya keheningan itu padam oleh kesibukan dan rutinitas kosong. Bacalah 100 kali zikir ini, bukan untuk memohon sesuatu, tapi untuk merawat hubungan. Karena hubungan yang paling indah adalah hubungan yang tidak dilandasi permintaan, melainkan kerinduan. Kerinduan kepada Dia yang tak pernah pergi, bahkan saat kita lupa untuk mengingatnya. Bab 5. Rahasia di balik pengulangan. Banyak yang menganggap pengulangan dalam zikir adalah rutinitas biasa, bahwa 100 kali hanyalah angka, semacam target kuantitas. Padahal di balik setiap pengulangan ada lapisan makna yang semakin dalam. Zikir itu seperti mengetuk pintu berkali-kali, bukan karena Allah tidak mendengar ketukan pertama, tetapi karena hati kitalah yang perlu disiapkan untuk menyambut jawabannya. Setiap kali kalimat la ilaha illallah terucap, kamu sedang menyapu debu yang menutupi cermin hatimu. Dan barulah setelah yang ke-30, ke-50, atau bahkan ke-99, kamu mulai merasakan getarannya yang sejati. Karena yang berubah bukan Tuhanmu, tapi hatimu sendiri yang mulai terbuka. Pengulangan itu melatih kesadaran. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba singkat, serba instan. Bahkan dalam berdoa pun kita seringkali terburu-buru. Tapi zikir mengajarkan kita untuk pelan, untuk tekun, untuk menetap. Membaca zikir 100 kali bukan berarti kita mengingat Allah lebih dari sekali. Tapi kita sedang menyatukan seluruh lapisan diri, pikiran, rasa, dan ruh dalam satu titik fokus yang sama.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika itu terjadi, kamu tidak lagi berzikir hanya dengan lidah, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Setiap manusia memiliki kekeruhan batin yang berbeda. Ada yang butuh 10 zikir untuk jernih. Ada yang butuh 100, ada pula yang perlu ribuan. Tapi satu hal yang pasti, pengulangan bukanlah bentuk keterpaksaan, melainkan bukti kesungguhan. 100 kali zikir itu seperti membangun rumah dalam jiwa. Satu demi satu batu diletakkan. Mungkin butuh waktu, mungkin awalnya terasa hampa, tapi setelah selesai, kamu akan memiliki tempat perlindungan yang kokoh di dalam dirimu sendiri. Dalam pengulangan itu pula kita belajar menundukkan ego. Awalnya mungkin malas, muncul godaan untuk menyerah di tengah jalan. Tapi saat kamu memilih tetap duduk, tetap melafazkan, tetap menghadirkan hati, disitulah kekuatanmu lahir. Kamu sedang menaklukkan dirimu sendiri. Dan itulah jihad terbesar. Zikir bukan tentang suara keras, tapi tentang tekad yang lembut tapi teguh. Tidak semua orang bisa sabar dalam mengulang, tapi mereka yang sabar akan merasakan keajaiban yang tidak dimiliki oleh mereka yang terburu-buru. Maka jangan anggap ringan jumlah itu. 100 kali bukan sekadar angka. Ia adalah jalan menembus kabut, anak tangga menuju kejernihan, dan bukti bahwa kamu bersungguh-sungguh dalam mencari. Di tengah hidup yang cepat dan gemuruh, duduk diam dan mengulang satu kalimat suci 100 kali adalah bentuk keberanian yang langka. Dan justru disitulah rahasia kekuatan spiritualmu tumbuh. Di tengah pengulangan, kamu sedang diubah tanpa kamu sadari. Bab 6. Zikir sebagai tali penyelamat. Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa runtuh bersamaan. Rencana gagal, hubungan retak, rezeki seret, hati gelisah, dan arah seolah menghilang. Di saat-saat seperti itu, banyak orang merasa seolah mereka sedang tenggelam dalam lautan yang tak bertepi. Lalu mereka mencari pegangan kemana-mana, kepada manusia, kepada hiburan, bahkan kepada pelarian-pelarian yang semu. Tapi hanya sedikit yang teringat akan satu tali yang tak pernah putus. Tali yang selalu menjulur dari langit menuju hati manusia. Zikir. 100 kali mengucap La ilaha illallah bukanlah sekadar ibadah, tetapi mengikat kembali tali penyelamat yang sempat terlepas. Ketika seseorang tenggelam dalam kecemasan, zikir menjadi pelampung yang menyelamatkannya, bukan dengan cara menariknya keluar secara ajaib, tetapi dengan cara menguatkan dari dalam. Kalimat zikir bukan sulap, bukan kunci pembuka harta karun dunia, melainkan benang cahaya yang menuntunmu ke tepi ketenangan. Bacaan itu, bila diucap dalam kejujuran hati, mampu menahanmu agar tidak larut dalam rasa putus asa. Sebab sesungguhnya yang paling membahayakan bukan masalah itu sendiri, tetapi saat hatimu merasa tidak lagi ada harapan. Dan zikir adalah bukti nyata bahwa harapan selalu ada, selama Allah masih engkau sebut. Kita kadang mengira pertolongan Allah akan datang dalam bentuk perubahan keadaan. Tapi lebih sering, pertolongan itu datang dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Masalahnya mungkin masih ada, tetapi kamu tidak lagi gemetar menghadapinya. Itulah fungsi zikir. Ia tidak selalu mengubah dunia luar, tapi ia mengubah pusat kekuatanmu di dalam. 100 kali pengulangan bukan untuk meyakinkan Tuhan, tetapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Ada yang maha melihat, ada yang maha mendengar, ada yang tidak akan meninggalkanmu, bahkan ketika engkau telah lama melupakannya. Sungguh luar biasa bahwa zikir ini bisa dilakukan siapa saja. Tidak perlu syarat kaya, tidak perlu status tinggi, tidak butuh ruangan khusus, tidak harus menunggu waktu tertentu. Dimanapun kamu berada, dalam kendaraan, di tengah perjalanan, bahkan dalam air mata, kamu bisa menyebut namanya. Dan itulah yang membuat zikir menjadi penyelamat sejati. Ia tidak menunggu kamu kuat untuk mulai. Justru ketika kamu paling lemah, zikir menjadi tangga pertamamu untuk naik kembali ke permukaan. Jangan tunggu tenang baru berzikir. Berzikirlah untuk menemukan ketenangan. Jangan tunggu semua masalah selesai baru mengucap namanya. Karena mungkin justru dengan menyebutnya 100 kali, kamu akan menyadari bahwa yang kamu butuhkan bukan solusi dunia, tapi hati yang kuat untuk menanggungnya. Dan hati itu hanya bisa dikuatkan oleh satu hal, menyambungkan kembali tali spiritual yang selama ini terputus. Dan kalimat La ilaha illallah adalah simpul paling kuat dari tali itu.
Bab 7. Mengalir bersama takdir. Kita sering berjuang melawan takdir dengan perasaan yang resah, merasa hidup ini tidak adil, merasa apa yang terjadi seharusnya tidak begini. Tapi siapa kita hingga bisa menentukan arah hidup yang sempurna? Kita hanyalah sehelai daun dalam lautan kehendaknya. Dan zikir adalah cara untuk mengingat bahwa kita tidak ditugaskan untuk mengatur segala sesuatu, melainkan untuk tunduk, menerima, dan mengalir bersama takdir yang telah ditentukan dengan kebijaksanaan yang tak mampu dijangkau akal manusia. Kalimat La ilaha illallah ketika dibaca 100 kali dengan sepenuh hati, seolah mengajak kita untuk kembali duduk tenang dan berkata, "Aku tidak harus paham, aku hanya perlu percaya." Percaya bukan berarti pasrah buta. Percaya berarti menenangkan jiwa dari pertanyaan-pertanyaan yang tak akan pernah selesai dijawab. Percaya adalah bentuk tertinggi dari keimanan, dan zikir adalah jalannya. Saat kamu mengulang kalimat tauhid 100 kali, kamu sedang melepaskan segala bentuk keinginan untuk menggenggam kendali atas segala sesuatu. Kamu sedang belajar untuk berkata dalam-dalam, "Cukuplah Allah." Dan dalam kelapangan itu, kamu akan mulai melihat takdir bukan sebagai musuh, tetapi sebagai utusan cinta darinya yang ingin kamu mendekat. Ketika hati menerima takdir, bukan berarti ia berhenti berusaha. Justru ia berusaha dengan cara yang lebih jernih. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi ketergesaan, tidak ada lagi sikap menyalahkan hidup. Zikir mengubah kegelisahan menjadi keikhlasan. Ia tidak membuatmu berhenti berjalan, tetapi membuat langkahmu lebih ringan. Karena ketika kamu tahu bahwa semua sudah dalam genggamannya, kamu tidak lagi perlu menanggung semuanya sendirian. Dan disitulah kamu mulai bisa mengalir bersama kehidupan, seperti air yang tidak memaksa arah, tapi tetap sampai ke tujuannya. Pengulangan zikir adalah latihan keikhlasan. 100 kali bukan hanya pengulangan bunyi, tetapi proses mencairkan kerak keras dalam jiwa. Mungkin kamu menangis di tengah-tengahnya. Mungkin kamu merasa hampa, tapi teruskan, karena setiap lafaz adalah tetes air yang menyuburkan keyakinan. Dan keyakinan adalah cahaya yang akan menuntunmu, bahkan ketika hidup tampak tak memberi petunjuk. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa menebak masa depan, tapi kita bisa berzikir hari ini, detik ini, dan itu cukup untuk menjadikan hidup lebih ringan dijalani. Jadi saat kamu merasa bertarung dengan kenyataan, berhentilah sejenak, duduklah. Tenangkan hatimu, ambil nafas yang dalam dan ulangi, La ilaha illallah. Ulangi lagi dan lagi, sampai kamu merasa hatimu perlahan menyerah. Bukan menyerah dalam arti kalah, tapi menyerah dalam arti kembali percaya. Karena dalam menyerah kepadanya, kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu mendapatkan segalanya, ketenangan, arah, dan keberanian untuk terus melangkah, bukan dengan panik, tapi dengan damai. Bab 8. Ketika dunia tak lagi memberi jawaban. Ada momen dalam hidup ketika segala jawaban yang biasa kita andalkan tiba-tiba menjadi sunyi. Nasihat orang lain terasa hampa, buku-buku motivasi tidak lagi menginspirasi, dan bahkan doa pun terdengar seperti gemar yang kembali ke dada kita tanpa balasan. Di titik itu, banyak orang mulai meragukan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Tapi sesungguhnya, momen itulah panggilan paling jujur dari langit. Saat semua suara di luar berhenti, Tuhan menginginkan kita untuk mendengarkan suara dari dalam. Dan suara itu sering muncul di sela-sela zikir yang lirih. Kalimat La ilaha illallah yang mungkin dulu hanya terdengar biasa, kini menjadi satu-satunya yang mampu menenangkan dada yang tak lagi kuat bertanya. Dunia memang tak selalu punya jawaban, karena dunia bukan tempat jawaban, melainkan tempat pencarian. Seringkali kita merasa Allah sedang diam, tapi sebetulnya kitalah yang terlalu bising untuk mendengarnya. Zikir adalah cara untuk meredakan bising itu. 100 kali bukan tentang memaksa Tuhan bicara, tapi untuk melatih kita agar cukup tenang mendengar isyaratnya. Dalam diam itu, dalam pengulangan zikir yang terus kamu lafazkan dengan hati yang lelah, kamu sedang membuka ruang bagi hikmah untuk masuk tanpa paksaan. Kadang Allah tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Dan rasa itu hanya bisa tumbuh di hati yang lapang. Zikir adalah cara paling lembut untuk memperluas wadah hatimu.
Mungkin masalahmu tidak langsung selesai setelah membaca zikir 100 kali, tapi kamu akan merasa berbeda. Yang dulunya menyesakkan, kini lebih mudah diterima. Yang dulunya mengganggu pikiran, kini tidak lagi menguasai perasaan. Itulah bentuk jawaban yang sering tidak kita sadari. Bukan dunia yang berubah, tapi kita yang diberi kemampuan untuk menerimanya. Jangan buru-buru ingin sembuh dari luka. Ada luka yang perlu waktu. Ada luka yang tidak ditutup, tapi ditenangkan. Dan kalimat la ilaha illallah adalah pelipur yang tidak berkata banyak, tapi bekerja dalam diam. Ia tidak menjanjikan keajaiban instan, tapi menawarkan keteduhan bagi jiwa yang gelisah. Ucapkanlah, meski hatimu belum sepenuhnya yakin. Terus ulangi, meski tangismu belum mereda. Karena terkadang menyebut nama Allah bukan hanya tentang iman, tapi tentang bertahan. Ketika semua tempat sudah enggan mendengar ceritamu, zikir tetap menjadi ruang yang setia menampung segala isi hatimu. Ia tidak bertanya mengapa kamu datang. Ia tidak meminta kamu menjelaskan segalanya. Ia hanya memintamu untuk hadir 100 kali dalam sehari. 100 pintu yang kamu ketuk bukan agar dunia berubah, tapi agar hatimu tidak lagi mudah goyah. Dan di balik ketukan terakhir akan ada kedamaian yang tidak datang dari luar, tapi dari satu nama yang selama ini kamu sebut. Namun baru kali ini kamu benar-benar rasakan Allah. Bab 9. Waktu yang terikat dalam zikir. Di tengah kesibukan dunia yang seolah tak memberi jeda, waktu terasa seperti musuh yang terus mengejar. Kita bangun pagi dengan kecemasan, tidur malam dengan kegelisahan, dan di antara itu semua, kita merasa tidak pernah cukup. Tidak cukup waktu, tidak cukup hasil, tidak cukup tenang. Tapi sesungguhnya bukan waktunya yang kurang, melainkan jiwa kita yang kehilangan pusatnya. Zikir adalah cara untuk memulihkan keterikatan waktu kepada maknanya. 100 kali la ilaha illallah dalam sehari bukan hanya tentang berapa menit yang kamu habiskan, tetapi bagaimana waktu itu diisi oleh kehadiran ruhani yang sesungguhnya. Saat kamu duduk dan mulai menyebut namanya, kamu sedang menciptakan ruang suci di antara detik-detik hidup yang terus berlari. Dunia boleh gaduh, tapi hatimu memiliki hak untuk diam. Setiap pengulangan zikir adalah perlawanan halus terhadap ketergesaan dunia. Kamu tidak sedang meninggalkan kewajiban, tapi sedang membangun kembali kesadaran akan siapa yang sesungguhnya mengatur segala yang kamu kejar. Dalam zikir, kamu tidak sedang keluar dari waktu, tapi kamu sedang menyambungkan waktumu dengan waktu langit, dimensi yang tidak dihitung dalam detik dan menit, melainkan dalam keikhlasan dan cinta. Betapa sering kita mengeluh bahwa hidup ini cepat berlalu, hari-hari terasa kabur. Kita lupa apa yang kita lakukan kemarin dan tidak benar-benar hadir hari ini. Zikir mengajakmu untuk kembali menjadi saksi atas hidupmu sendiri. 100 kali mengucap la ilaha illallah adalah 100 cara untuk kembali hadir. Ia tidak memintamu berhenti dari dunia, tetapi hadir dalamnya dengan hati yang tersambung. Dan ketika hati tersambung, waktu tidak lagi menjadi beban yang berat, melainkan aliran yang menenangkan. Waktu akan terus berjalan, tapi zikir membuat langkahmu lebih tenang. Ia menjadikan setiap detik yang kau lewati lebih bermakna. Mungkin kamu tidak mengingat semua lafaz yang telah terucap, tapi hatimu mencatatnya, ruhmu merasakannya. Dan Allah, Dia yang tak pernah lalai meski sebutir pasir pun jatuh di bumi. Dia mengetahui segalanya. Tidak ada zikir yang sia-sia. Tidak ada waktu yang terbuang selama di dalamnya ada penyebutan namanya. Bahkan jika itu hanya satu helaan napas yang diselipkan dengan satu lafaz suci. Jadi jangan takut kehabisan waktu. Takutlah jika hatimu berjalan tanpa arah. Bacalah zikir ini bukan untuk melambatkan hidup, tapi untuk mengisi setiap langkahmu dengan makna. 100 kali bukan beban, tapi anugerah. Ia seperti angin lembut yang mengeringkan peluh, seperti embun pagi yang menghapus debu-debu gelisah. Dan waktu yang dipenuhi dengan nama Allah adalah waktu yang tidak akan pernah sia-sia di dunia maupun kelak di sisinya. Bab 10. Zikir yang mengubah takdir. Ada satu keyakinan halus yang diajarkan oleh para kekasih Allah, bahwa zikir bukan hanya menyentuh hati, tetapi mampu mengetuk gerbang langit.
Mereka tidak pernah berzikir untuk memamerkan kekhusyukan, tapi untuk menyelaraskan hidup mereka dengan kehendak Sang Pencipta. Dan saat itu tercapai, yang terjadi bukan sekadar ketenangan, tetapi perubahan nyata dalam hidup. Kalimat La ilaha illallah jika diucapkan 100 kali dengan kejujuran jiwa, tidak hanya mengubah suasana batin, tapi juga bisa mengubah lintasan takdir. Bukan dengan cara ajaib, tapi dengan cara paling halus. Kamu diubah lebih dulu, lalu dunia pun mengikutimu berubah. Banyak orang mengira bahwa nasib itu tertulis dan tak bisa diubah. Tapi Rasulullah sendiri bersabda bahwa doa dan zikir dapat menolak bala dan memperpanjang umur. Maka bayangkan kekuatan yang tersembunyi di balik 100 kali zikir setiap hari. Bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tapi sebagai penentu arah. Ketika kamu duduk dan mengucapkan La ilaha illallah, kamu sedang memperbarui arah perjalananmu. Kamu sedang menulis ulang cara hidupmu. Dan di balik itu semua ada pena ilahi yang mencatat dan mengatur segalanya dengan cinta dan presisi. Tidak semua perubahan harus terlihat secara kasat mata. Kadang takdir yang berubah tidak tampak seperti keajaiban besar, tapi cukup dalam bentuk ketenangan baru yang kamu rasakan saat menghadapi masalah lama. Mungkin kamu masih diuji, tapi kamu tak lagi takut. Mungkin kamu masih kehilangan, tapi kamu tak lagi kosong. Dan sesungguhnya, itulah keajaiban zikir. Ia tidak selalu menghapus badai, tapi membuat kapal jiwamu jauh lebih kuat untuk mengarunginya. Bahkan, bisa jadi Allah menyimpan sesuatu yang besar hanya karena kamu belum berhenti menyebut namanya. 100 kali La ilaha illallah bukan amalan berat, tapi dampaknya tidak terhingga. Ia seperti aliran air yang meresap perlahan, tapi mengubah gurun menjadi taman. Ia seperti cahaya remang yang tak menyilaukan, tapi cukup untuk membuatmu melihat jalan yang tadinya gelap. Dan semakin kamu istiqomah, semakin kalimat itu menjadi bagian dari napasmu. Tak perlu menunggu waktu khusus, tak perlu menunggu tempat yang sempurna. Mulailah hari ini. Dalam kelembutan suaramu, Tuhan sedang mendengarkan. Dalam lirihnya hatimu, langit sedang mencatat. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan satu kalimat yang diulang dengan hati yang jujur. Karena disitulah letak keajaiban hidupmu. Takdir bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi cukup kamu hadapi dengan tangan yang menggenggam zikir. Kalimat La ilaha illallah adalah kompas, adalah pintu, adalah senjata, dan adalah jembatan. Dan ketika kamu membacanya 100 kali, kamu sedang meletakkan hidupmu bukan di tangan dunia, tapi di tangan Dia yang tak pernah mengecewakan. Sekarang tarik napas perlahan sekali lagi dan rasakan bahwa hatimu tak lagi seberat tadi. 100 kali zikir bukan hanya bacaan, tapi perjalanan. Perjalanan pulang ke dalam diri sendiri, perjalanan untuk kembali mengenali bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri, dan bahwa segala sesuatu, bahkan luka dan kehilangan, punya maksud yang lembut dari langit. Jika hari ini kamu merasa lebih tenang, itu bukan karena masalahmu telah hilang, tapi karena hatimu mulai disentuh oleh kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang tumbuh dari keikhlasan menyebut namanya. Maka teruslah berzikir, tidak harus keras, tidak harus sempurna, cukup dengan hati yang hadir dan jiwa yang jujur. 1 kalimat, 100 kali, setiap hari. Dan lihatlah, bagaimana hidupmu perlahan menjadi lebih damai, lebih terarah, dan lebih bermakna. Karena di balik zikir itu, ada Tuhan yang selalu mendengarkan, bahkan saat dunia tidak.